Asal salah, dituntut tidak dituntut, harus dukung. Orang mencuri, walaupun yang kehilangan tidak melapor, hukum. Nah, jadi dia 9 dia. Nah, untuk melaksanakan yang 9 ini harus ada ini. Harus ada lebaran. Nah, inilah saya bilang tadi, ini peraturan hukumnya, ini tata cara melaksanakannya, ada badannya peradilan tadi. Nah, semuanya ada dalam buku saya. Jadi saya, banyak orang bilang Bapak pedagang buku, silahkan saja. Karena yang menulis buku ini saya. Tapi yang mencetaknya orang. Tidak mau dicetak orang kalau tidak ada yang bayar. Maka itu masalah saya. Maka saya bilang sama Bapak ini, kalau orang beli buku saya katakan pada mereka, saya tidak akan cari makan dengan buku. Tanpa buku ini, mohon maaf, saya sudah begini juga. Tapi bagaimana caranya supaya orang mau cetak? Ada yang mau beli. Saya tanya Pak ngantuk banyak. Iya, Pak. Ada? Dari jauh ada masalah Bapak di kampung itu kok sebut masalahnya tercakap. Iya, masalah terjadi. Iya, masalah yang terjadi tentang menyelesaikan hukum di kampung itu. Iya. Iya, apabila timbul masalah, Iya. kita tanyakan. Ayo, tadi Pak, kemarin tuh ada yang mengadukan hal Keras Pak, direkam Pak. mengadukan kepada kami sebagai ketua lembaga adat, ya masuklah berkas dari pemangku adat, jadi minta urus secara adat. Nah, sekarang saya panggil orang yang bersalah dihadapi oleh tokoh agama, lalu pemangku adatnya di desa itu. Jadi saya tanyakan permasalahannya, memang mengaku Pak kesalahannya, yaitu mainkan istri orang Pak, mainkan istri orang. Jadi saya tanyakan kedua pihaknya mengaku bahwa ada hubungan. Bentar. Kan itu orang salah Pak ya. Nah, Pertanyaannya boleh tidak dukung? Itu persoalan Bapak. pengakuannya loh. Tidak. Kejadian Sudah juga. bersalah sekarang. Sudah ngaku dia bersalah. Ya, Nah, boleh tidak dukung? hukum adat. Ya. Boleh lah. Harus bagaimana bertanya jadi pemuda Nah, itu Pak. itu Bapak. Tidak boleh Bapak mau ukur, tidak Bapak tidak berwenang. Belum. Kan saya katakan tadi, Ya. saya 33 tahun jadi hakim. Di Batu Raja 4-5 kali saya menemukan orang di muka saya, orang muka orang mati di situ. Saya tidak boleh mengukur. Yang boleh mengukur pengadilan. Ditangkap mereka, diproses polisi, dituntut penuntut umum jaksa dalam permatu oleh polisi, oleh jaksa, bawa ke pengadilan. Kebetulan saya hakimnya, saya hukum. Begitu juga Bapak. Alam bukan badan peradilan Bapak, jangan mau masuk penjara, orang yang perkara Bapak masuk penjara. Ya. Ini saya jangan. Tapi kalau mau terima nota saya, nah, Alam boleh menjadi hakim adat, anggota saja boleh, asal ada gelar. Yang boleh bersidang Bapak, pemangku adat. Jadi kades. Kades pelurah Pak. Hah? Kades. Nah, kades. Tapi kadesnya bergelar enggak? Enggak. Nah, itu tidak boleh. Harus diwakilkan kepada orang yang bergelar. Tuh. Yang kedua, di dalam sidang adat harus ada debalang. Maka Pak tunjuk debalang dulu sana, walaupun seperti sementara kayak di RT 36 ya Pak ya. Nah, makanya kami sekarang ya Pak, yang kasus kami itu masih belum punya ada penyelesaian. Jadi kami ini minta. Iya, menyelesaikannya begini Pak. Nah, Membuat kebaikan harus dengan kebaikan. Bapak mau berwakaf, tapi duitnya Bapak curi, tidak sah. Bawang Bapak sendiri,
Bapak berwakaf, tapi paling berani wakaf saya. Tidak sah wakaf Bapak. Jadi dalam hukum, dalam adat dikatakan berniat baik harus sesuai dengan perbuatan kita yang baik. Itu hukum Bapak. Nah, cara sekarang tempat Bapak harus badan peradilan. Badan peradilan gampang itu sidang ada peradilan adat ya. Ayo, peradilan iyo lah itu ketuanya pembuku adat. Udah gelar. Kalau udah ada gelar, minta dia berwakil kepada orang yang bergelar. Jadi Bapak wakil membongkar ya. Nah, Bapak bersidang itu saya apa nama gelar Pak Unu sana? Kadetnya. Kades Ketua adat. Ketua tadi. siapa? Ada gelar itu. Belum ada gelar, Pak. Kades belum ada gelar tuh. Nah, itu nilai saya bilang sama Ridwan, kades itu beri gelarnya. Nah, kalau bisa bupati yang menjadi gelar itu kan bisa. Kayak di Borobungo kan gelarnya Rio. Nah, kayak di Borojami masih PJS. gelarnya Pemulu. Kalau di Merangin tidak, Merangin tiap desa berbeda-beda karena sesuai dengan asal usul desa tersebut. Di kampung saya gelarnya Depati Gentorajo. 5 kilo dari desa saya Boromendras namanya. Kepala desanya Rio Gagah Mudo, kepala desa Boromendras. 20 kilo dari desa saya ada namanya Rantasudi. Nah, Depati Tiang Dito, kepala desa Rantasudi. Begitu gelar yang sesuai dengan adat setempat. Itu gelar yang tertinggi di situ dulu. Nah, kalau bisa penyebaran seperti itu yang paling bagus. Tidak sama. Kok pengulu semua. Tapi tidak masalah, asal gelar, ya kan? Nah, itu pertama Bapak. Yang kedua Pak Balang. Balik dan rapatkan, ajak rapat itu barang ada. Beri gelar aja, Bapak lah beri gelar tanya dengan Bapak lihat apa gelar kami lah kasihan. Nanti saya tunjukkan cara. Nah, kau Raja Pati, gelar kau. Resmi kan sekaligus kata kerusiannya. Harus Bapak ada mesti dado keris itu masa tajam dado keris mesti ada. Kalau ditanya mungkin ada Pak di waktu pembentukan kan dulu ada Pak. Ya. Cuma kalau untuk di tingkat kami desa memang belum ada niat loh. Nah itulah diusahakan Pak. Jadi tanpa perangkat nggak bisa kita nggak bersidang Bapak. Makanya kami ini tuh sampai kemari kan atas suruh dari Dr. Juan. Iya. Nah dia tadi dia memberitahu kami saya tidak ada katanya saya Pak. Ridwan itu dia sudah doktor ketemu saya. Tetapi di bidang hukum adat saya lah gurunya. Demi Allah. Maka kami disuruh dengan datuk Iya. kan, jangan ke lain. Ya Allah, saya lah guru. Silakan dengan Pak Roni gitu. Dia sampaikan lagi dari kepala mendengarnya. Bisa katakan gelar kan Allahu Akbar. Ah, tapi alhamdulillah karena dia tekun, ya, apalagi dia latar belakangnya ada pendidikan, Iya Bu. gampang dia belajar. Nah, kau hafalin Iwan, kau hafalin Iwan, kau hafalin itu aja. Nah, jadi Bapak silahkan selesaikan tapi buat badannya dulu Pak. Di sini pernah saja di Pasar Dua itu lah. Iya. Di Kelurahan 36 Bapak, Bagan Pete. Ada kasus bujang gadis, cakap orang luar satu, tahan motornya. Tahan motornya. Amat namanya dalam adat kita. Nah, lalu mereka panggil saya beri ceramah kepada orang itu, lalu saya kasih gelar, saya tunjukkan cara sidang ini. Baru mereka bersidang. Jadi lengkap dia sidang. Kalau sudah lengkap, tidak ada yang salah lagi Bapak. Kalau Bapak sidang sekarang ditukar, nah Bapak dia dengan polisi besok. Pungli, pada dasar Bapak. Bapak nyidangkan saya, apa dasar Bapak? Padahal apa? Iya. Tidak ada aturan. 386 kita waktu ya? Ah, 368. Nah 388. Nah, pemerasan, pungli. Tapi kalau sidang peradilan perdaman desa ada dasarnya Bapak. Ada 6 pasal undang-undang yang mengaturnya dari sini semua. Pertama, Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 2B. Yang kedua, pasal 130 IS namanya. IS itu Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman di tahun 32. Yang ketiga, pasal 3 RO Undang-Undang Kehakiman tahun 35. Yang keempat, pasal 161 RBG Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 5 Undang-Undang 51 tahun nomor 151. Yang keenam, pasal
13 tahun 103 huruf E Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ada dasarnya. Kalau dapat elam bersidang, apa dasarnya? Ini Bapak jangan masuk penjara. Saya tidak bukan melarang Bapak. Memang tujuan Bapak baik, ya. Tapi tujuan yang baik laksanakan dengan aturan yang baik. Nah itu kami datang ke Mariko dengan ada halnya di desa. Uang itu sudah berbuat gitu. Jadi kami ngidang uang itu tidak berani kalau Jangan. kami belum. Ya. Bapak Dapat sekarang petunjuk. balik ke sana, Rata Badak. Rata Badak itu sungai sudah jernih. Yang kedua Talambaku. Dua. Kenapa? Karena dia belajar dulunya. Dulu ada kasus kalau dia gitu. Oh, jangan datang ke saya. Kebetulan dia orang nyangkat itu lurahnya. Jangan, dia bilang, kau sarjana apa? Kau sarjana hukum, dia sarjana hukum dia. Tapi ada kau tidak ngerti. Belajar dulu, belajar. Panggilnya kami sana. Bapak ini juga ikut, Pak Ridwan juga ikut dulu. Nah, lalu tentu. Hari Rabu kami melantik dia. Hari Jumat sore dia sudah sidang. Ada 6 kasus yang selesaikan dalam waktu singkat. Numpuk kasus itu. Jadi berwenang badannya. Ada aturan hukum. Itu, Bapak. Kalau tidak ada kewenangan jangan Bapak. Nah, sama dengan saya pengadilan negeri sini. Umpamanya Bapak ya. Ada si A mau ngambil. Datang ke pengadilan mau cerai. Kau tinggal di mana? Tinggal di Buluran. Agama Islam. Lalu hakim pengadilan negeri. Mulai hari ini kau cerai. Tak bisa. Ya bukan kepada agama. Balik agama ya. Pengadilan agama baru bisa. Begitu juga pengadilan agama. Ada orang mencuri. Ya ngadilnya usia kau. Nak adili, tak bisa. Dia pengadilan negeri. Jadi ada kewenangan. Bekerja tanpa kewenangan akan membawa malapetaka, dosa. Itulah tuh datang kami ke Mariko minta petunjuk itu. Iya. Iya. Jadi saran saya, Bapak balik ke sana, Ya. bentuk berangkat kedang bertujuh. Ada Bapak yang ado ini, tunjuklah beberapa orang yang mungkin bisa jadi hakim adat. Bapak beri gelar adatnya. Waktu mau beli adat harus pakai begini, pakai cara belakang, jangan tidak. Pakai cara sirih, pakai keris sisipan ke pinggangnya. Kalau enggak, kapan Bapak kumpul di sana, biar kami ke sana atau Bapak ini aja saya suruh dengan begitu ke sana bisa. Tidak kumpul. Karena begini Bapak, memberikan gelar itu ada momen namun ada satu acara. Dulu nenek moyang kita harus ada darah yang diteteskan ke bumi. Apakah ayam ke, apakah kambing ke. Beliau ini bergelar Raden. Mulai lahir. Apakah gelar Raden itu langsung berkat? Tidak, ada proses ketika sedekah Raden Tuhan. Ada acara. Nanti itu lagi Pak. Jadi buat seperti itu. Ridwan itu saya beri gelarnya ketika ada acara di sekolah pun. Ada salah satu memberi gelar kepada dosen. Nah, kami dosen. Jadi ada momen. Gak bisa langsung. Apakah saya gelar Pak Hanum dan gelar tabur? Ada proses itu. Ada proses. Nah, itu. Jadi Bapak balik sana untuk berbuat kedang bertujuh, kasih keluar orang, panggil lah, lalu kepala desa beritahu, sidang peradilan perdamaian desa. Besok hari Senin depan, bukan hari Kamis, Bapak baca dalam koran, Jambi Independen. Saya nulis, judulnya Kades Pemangku Adat Payung Sekaki Kembang Luo. Lengkongan tidak masuk ke desa kami itu. Tidak masuk lengkongan ke desa kami itu. Baca tungkal lah. Aduh ini tunggal Pak. Bapak langganan koran, saya ingat Pak ya, kalau mau belajar. Baca koran Jambi Independen setiap hari Kamis dan hari Senin. Cuma Kamis besok tidak terbit karena 17 Agustus, karena merah.
Nah, di situ ada saya menguraikan hukum adat. Baca ya. Jadi saya uraian saya sana sesuai dengan perkembangan. Bukan mati dia seperti dalam buku. Kalau di internet ada Ada di anunya tuh. Jambi Independen. Di apa namanya istilah? Link itu kan. Link Jambi Independen. Tidak kan link Jambi Independen. Bisa baca. Jadi Di Kholisma juga ada tuh. ya. Tulis, Be. Kami sebenarnya kan terima kasih lah banyak masukan dari Datuk. Cuma yang kami sayangkan itu entah memang kesalahan dari provinsi atau dari kabupaten. Masalahnya kami yang di desa-desa kan tadi yang saya sebutkan untuk pelatihan ataupun anu kan tidak ada sama sekali. Kalau kami tidak ke sini kan tidak paham ya. Permasalahan yang sebenar-benarnya itu adat bagaimana kan. Sudah itu ada pula pembentukan tadi yang tadi perlu kami tanya itu yang memberi gelar ini kami kok tidak paham apa yang harus dinamakan gelar-gelar itu kan. Kalau ibarat sekolah tamat S1 ada gelarnya, oh, ini hukum, ini pendidikan, Ini ini gini, Pak. sejarah ekonomi. Gelar adat Ya. berbeda dengan gelar akademis. Iya. Walaupun orang itu profesor, doktor, doktorandus, MPD, MPDI, Iya. orang kecil kalau dalam adat. Itu perbedaan antara tokoh adat dengan tokoh masyarakat. Saya bersaudara, iya bapak profesor. Di dalam juga ada profesor. Tapi dalam, bapak profesor. Tapi kamu pakai jaga kerja ada. Kecil pada mau gedang bergelapa bapak dalam adat. Nah dong, orang kecil. Bapak berapa umur? Saya 45. Apa? 45. 45. Sebelum. Tapi orang kecil dalam adat karena ada gelar. Begitu bapak dapat gelar dalam adat orang gedang. Yang gelar itu 5. Pertama gelar keturunan, yang kedua gelar tanda gedang, yang ketiga gelar jabatan, yang keempat gelar rajo, yang kelima gelar kehormatan. Gelar tanda gedang biasa diberi ketika kawin. Orang Jambi tidak paham. Dikatakan memberi gelar untuk kawin itu orang Minang, padahal itu Melayu. Akibatnya apa terjadi? Tidak pernah orang Jambi gedang. Kita nyebut sekecil-kecil semantung beruka. Bila berbuah tanolah gedang. Sekecil-kecil anak bila nikah tanolah gedang. Apa buktinya gedang? Tidak ada, ada kecil gelar. Sampai salah. Anak itu tidak bapak-bapak yang hadir di situ. Nah, balik ke desa nanti buat kesepakatan setiap orang kawin dikasih gelar. Dikasih gelar, beri sertifikat. Gedang. Karena kawin itu adalah batas antara anak kecil dengan orang gedang. Diambil dalam hukum negara, diadopsi oleh hukum nasional, hukum negara. Anak 16 tahun belum kawin, tidak boleh milih dalam pemilu. Hak pilih dan dipilih tidak ada. Kalau dia melakukan kejahatan mencuri, dia dihukum dengan hukum anak-anak. Separuh Di bawah umur ya. separuh orang dewasa. Tapi kalau anak-anak umur 16 tahun sudah kawin dia berhak memilih, dia berhak dipilih. Dan kalau dia melakukan kejahatan dihukum seperti orang dewasa. Itu. Nah, kenapa bapak dia mau kasih gelar? Yang salah bapak artinya kan itu. Nah, kalau kita urut-urut yang salah itu Lam. Lam itu ada tahun 1970. Sudah 48 tahun sekarang. Kenapa gelar tidak ada? Orang lah tidak ngerti gelar. Yang tahu itu gelar Ardullah dia tidak butuh kerbau segala macam. Memang dia sebelum Lam ada di Jambi ini tidak ada orang pakai gelar di Jambi ini. Ribuan. Orang tua ini dulu dia lahir daripada Lam. Waktu 75 dia orang nikah dia. Ada gelarnya. Daripada Lam waktu itu dah. Jadi akhirnya apa yang terjadi Pak? Saya ngomong seperti ini dibenci orang. Saya jujur saja, saya dibenci orang. Orang yang terlanjur tenar dalam adat, ketika saya ngomong oh salah, harus saya dibenci orang. Tapi saya jalan terus. Tidak menyakiti hati orang kok. Yang benar saya katakan benar, yang ada aturan hukumnya yang saya ketemukan. Nah,
Itu Bapak. Terkecuali undang-undang melarangnya, tidak mau saya. Akan gitu. Kalau undang-undang nggak boleh kan? Kami dari organisasi kami ini, kami berusaha untuk membumikan hukum adat Jambi ini kepada anak Jambi, agar anak Jambi ke depan menuai hasil yang kami berikan, sehingga bisa hidup jaya bati sempurna. Itu doa kami. Ketika saya ke Mekah Bapak, di depan Ka'bah, saya berdoa, ya Allah ya Tuhan yang menjadikan alam semesta serta isinya dan menjadi Ka'bah di muka saya. Nah, kalau bisa jangan cabut nyawa saya sebelum hukum adat Jambi berlaku untuk orang kami. Karena tidak saya sadar tidak ada tokohnya Jambi ini. Maka usaha saya balik kemari, saya mengadakan yang menjadi narasumber. Nah, hukum adat saya ceramai semua sampai kabupaten. Kemudian saya membuat YouTube, membuat Facebook, menulis buku, membuat WA di daerah. Saya perintahkan buat ini, buat ini, buat ini. Di Serolangun, di Merobungu, Merangin, Kerinci. Nah, sekarang ini sudah menyebar nih Pak. Ini polisi, makanya saya beritahu dari Pak ya, jangan salah-salah baik. Kapolda beli ini yang merah dulu, warna merah ini. Di sini sama tuh. 82. Kemudian setelah hijau ini Kapolda tukar beli satu lagi. Kapolda Jambi. Apa Kapolda sendiri anu itu tidak dibagikannya ke daerah-daerah kan? Nah, artinya apa Bapak? Kepolisian Jambi telah mempelajari hukum adat yang benar. Kelak Bapak yang salah, dia tangkap Bapak. Bapak tidak iya, tidak apa Pak? Peradilan adat, peradilan adat sudah dihapus Pak. Nah, itu Bapak. Bapak membuat peradilan dalam negara. Udah salah, lapor ke pengadilan. Kenapa tidak pengadilan? Ada orang besar lapor polisi, dia dibawa ke pengadilan. Kenapa tidak? Akan itu Pak. Nah, makanya kalau Bapak tahu tentang peradilan perdana desa, tahu syaratnya, tahu rukunnya, tahu segala perangkatnya, Bapak bisa. Nah, silakan. Sekali lagi. Tadi bisa nih, silakan. Saya sedang take off gimana? Kalau masalah Datuk, kalau masalah yang terjadi yang macam desa Datuk ini tadi, karena orangnya sudah mengaku salah, ternyata dia tidak mau bayar Hukuman itu macam mana tuh? Itu yang kayak Bapak belajar tuh bilang tuh. Kalau badannya berwenang Bapak ya, di dalam adat ada namanya upaya paksa. Kami contoh, mohon maaf Pak ya. Apa nama Bapak tadi? Ali Wardana. Andi Wardana. Bapak Ali Wardana ini mencuri. Kalau katakan. Lalu Bapak ini kades. Lalu membuka sidang peradilan Parama Desa. Nah, udah dibalang depan sidang. Nah, dikatakanlah kok tinggi Sekorajo dijuluk dengan putus sebatang. Kornak Sekorajo disebut ke 9. Ini Bapak Ali Wardana ada kasus Bapak Wardana ini mencuri. Yang dicurinya sawit atau apa lah ya. Nah, tolong Bapak hukum. Putih dan sesah hitamkan tepung. Itu kan. Lalu oleh sidang yang hadir, ambil keputusan, oh Bapak ini melanggar pasal 5 KUHP Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Adat atau Undang 20. Nah, maka dihukumlah Bapak ini. Beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecik babatu gedang babukal baiku berkepala, didenda dengan emas 10 emas dan bayar ganti rugi yang dicuri. Lalu diberitahu dengan suku tekanainya. Karena waktu sidang peradilan adat tidak boleh hadir dia. Harus suku tekanai diundang. Untuk mencegah jangan sampai dia sakit hati nanti dalam summa dengan kita yang hadir. Iya. Ada begitu Bapak halus anunya. Nah hadirlah suku tekanai Bapak itu tadi umpamanya. Beritahu oleh pengadat. Nah, Pak Ano itu saudara awak si Anu dihukum sekian-sekian. Nah, kata Bapak itu secara adat kalam nak kami jalankan
air nak kami hilirkan. Artinya nak sampaikan dulu kepada Yang bersangkutan. kepada dana. Lalu kata Pak Badat, kami beri waktu 1 kali sempit teko. Jadi 3 hari. Kita pahamnya Bapak itu adat itu Pak. Sempit teko, lapang teko, lungkang teko, 2 kali lungkang teko. Semua ada risiko, ada gunanya. Ini yang saya bilang orang Lam tidak ngerti Bapak. Nah, saya beritahu. Nah, beritahulah dia. Ternyata setelah sampai 3 hari datang Bapak itu kepada Bapak Kepala Desa. Dia tidak mau bayar Pak. Tidak mau bayar. Nah, baik. Tidak mau bayar. Kepala Desa bersidang kembali Bapak. Sidang kembali menjatuhkan hukum pelalo pada beliau. Beras atau kerbau juga boleh, bisa boleh jadi tergantung kambingnya lah. Minimal kambing 1 ekor, beras 20 kantang, kecil bebatu gedang pembekal baik didenda dengan emas 4 tahil. Dan dia mulai hari ini baiduk kepada gajah, bapak kepada harimau, kambing kepada kijang, ayam kepada kuang. Tidak dikurung petang, dilepeh pagi. Tidak diberi gaji dengan baju. Kalau dia sedekah, mengawinkan anak, tidak boleh orang kampung ini hadir. Kalau dia sakit, tidak boleh orang kampung ini menjenguknya. Kalau dia mati, fardu kifayah saja. Dan tidak boleh orang bergaul dengan dia sekalipun. Dia adalah musuh negeri. Nunggulah Bapak. Tidak boleh ada orang yang negur Bapak lagi. Apa mau Bapak? Paling ditakuti Pak. 7 turunan dan selesai Bapak orang ketua Bapak maling. Bapak bayar dulu, itu selesai. Itu alat ajo paksa. Coba saya tanya Bapak. Bapak orang Singerang. Sekarang saya kasih Bapak kambing 1 ekor, beras 20 kantang. Minta Bapak pindah ke sana. Mau? Nah, itu artinya. Kenapa ada lari? Sawah ada di situ, rumah ada di situ, orang ada di negara kita. Sudah ubah lah tutup kasus kami ini tuh di desa itu ya macam itu. Nah iya, bisa. Ini tuh. Jadi namanya dalam bukan diusir Bapak, keluar dari adat. Tidak boleh orang kampung tuh bergaul dengan Bapak. Bapak ini diam-diam bergaul juga dengan Bapak hukum. Berarti sama dengan dia nih, kokol. Subahat. Ah, Apalagi tempat kami itu mayoritas banyak suku orang Jawa. Disitulah ada kami begini punya Bapak. Kalau kita mengerti, orang Jawa itu kudu dulu, sebab di mana bumi disijak, situ lagi duduk bisa, tidak ada salah Bapak. Nah kata begini Bapak ada ngerti dengan dia, Bapak ada ngerti. Itu persoalannya. Nah begitu dia ngawin dengan anak, tahu pakai adat jamil begini. Ketika ada masalah dia ke anaknya mencuri atau apa, selesaikan begini. Kan beda adanya dia Pak. Anak Bapak mencuri ayam Bapak ini. Anak Bapak. Diketahui oleh Bapak ini. Dalam adat Bapak ini tidak boleh mencari anak Bapak. Sudah. Kalau cari anak Bapak itu berantem. Tidak ada selesai. Bapak ini ngadu kepada keluarga Bapak. Tolong beritahu ayam saya dicuri anak saya. Ah, maka keluarga bapak tadi yang merasa sudah iya dicuri. Ah, menyerahkan tanda patuh kepada penggugat. Tolong jangan 10.000. Jatuhkan bela hukum. Apa sidang lah data kena berat sekarang ayam seko ayamnya diganti. Bapak apa nah Bapak? Ada turun kita damai Bapak. Dan disuruh kita ribut, ada tidak. Itulah yang dibilang restoratif justice namanya. Mengembalikan keseimbangan yang sudah terganggu. Anak Bapak mencuri ayam di Bapak ini. Mungkin saling caci maki. Karena Bapak belum tidak mau ngaku, anak belum ketemu anak Bapak kan, dulu ada bukti. Kau dulu anak aku, kau kurang ajar kau. Kenapa ini kau dia Bapak dah, kan gitu. Untuk beda orang melerainya. Ketika Bapak bertanya dan ada bukti, baru Bapak sadar, dia anak saya salah. Ah, lalu kita Bapak datang sini, orang yang datang. Ah, Pak, duduk sini Pak. Sekarang sudah berdamai, sudah ini Pak, sudah selesai.
Sekarang kalau ada gerak dan salah, mimpi buruk gerak dan salah, biar dibawa tebing runtuh hanya dari kiri. Kita bermaaf-maafan, kita baca Fatihah. Apa-apa. Susah. Itulah adat. Itulah restoratif justice tadi. Yang tadinya bermusuhan karena satu peristiwa langsung damai. Nah, itu tugas dari hakim adat tadi. Kontanya tuh, Nah, ya seperti mencuri ke sudah jelaskan tadi kan, itu bisa dipidana atau cukup dengan Bapak mana yang mau? hukum adat tadi? Mana yang mau Bapak? Ketika kita milih itu ya. Ya, tinggal Bapak pilih. Saya mantan hakim Bapak. Hukum di pengadilan negeri yang saya tahu selama ini bertentangan dengan jiwa saya. Tidak adil, tidak menyelesaikan masalah. Nah, contoh begini Bapak. Saya pernah mengadili orang mencuri kerbau di satu daerah. Dituntut jaksa 6 tahun penjara. Saya jatuhkan 3 tahun. Pada seorang pencuri. Dalam hati kecil saya menjerit, mengatakan tidak adil hukum saya. Kenapa? Kerbau yang dicuri jadi 2 ekor, punya orang miskin yang punya. Itulah harta dari bapak yang diwarisi. Tidak dikasih. Menjerit hati saya. Kalau hukum badan, pencurinya dihukum. Beras 20 gatang, kami seekor kecil bebatu ke dalam muka keras 10 mat. Kerbau yang hilang diganti. Sesudah itu bermaaf-maafan. Diumumkan dalam desa. Mulai hari ini kasus A mencuri kerbau B tidak boleh disebut lagi. Siapa yang menyebut akan dihukum. Melanggar pasal 14 Undang 20. Amun maki tukul bagalu namun membongkar aib banyak. Dihukum. Tidak ada orang berani ngomong lagi. Nah kalau tidak ada berani ngomong, dikatakan Pak ke depan, tidak ada orang tahu lagi Pak. Mungkin antara si pencuri, keluarga si pencuri dengan keluarga yang dicuri sudah saling sebelum menyimpan. Itu restoratif. Jadi jangan bilang cuci kampung potong kambingnya itu salah Bapak. Kambing dan beras yang kita masak itu alat untuk mengumpulkan orang banyak dari satu orang. Cuci kampungnya di perahu nenek mama terakhir. Sudah selesai, makan, doa, dibaca, dah, bangkit nenek mama, kepala desa. Nah, diberitahukan kepada kamu, anak umah tangumah, yang ada dalam desa kita, siapapun, kasus A dan B, yang membunuh bapaknya atau mencuri, sudah selesai. Tidak boleh disebut lagi. Siapa yang menyebut, dihukum. Maka tidak ada orang yang berani nyebut. Itulah yang namanya cuci kampung bersih desa. Mari saya contoh. Di kampung saya, tahun 60 terjadi. Terjadi pembunuhan. Orang kasus saja begini. Orang main bola kaki bulan rayo. Kan orang rayo kan kumpul semua, pemuda main. Berantem di depan lapangan. Main keroyok. Yang satu kena keroyok, berlari dia ke lapangan ke pinggir. Ada 5 pisau, tikamnya ini satu orang mati. Nah, pisau yang kena darah yang tikamnya ini Bapak, dia berlari ke desa. Dia tidak berlari ke rumah dia tidak berlari kepada keluarga dia. Dia berlari ke rumah kepala, ke rumah Depati Genturajo namanya, kepala desa kalau sekarang. Ke sana. Depati tidak ada berada di rumah, yang ada istrinya dengan anak kecil. Nah, begitu dia masuk ke rumah, tahu pintu masuk, apa kata istri? Tolong selamatkan saya, katanya. Ini pisau. Saya sudah bunuh kau orang. Istrinya langsung, istri Depati tadi langsung tutup pintu, kunci. Lalu ditanyakan apa yang terjadi gini-gini, terjelas itu. Ketika dia menanyakan itu, datanglah orangnya dari lapangan tadi Bapak. Nah, orangnya di kampung juga keluarga-keluarga yang membenci dia dan marah-marah kan. Yang bawa batu, yang bawa pisau. Turun kami bunuh. Itu kan. Jadi kan panik tuh istri Depati di rumah tuh. Dia sendirian sama anak kecilnya. Nah, ada kepiah Depati. Nyangkut di dinding. Kepiah hitam ini nggak Pak? Damai aja kepiah itu. Bangkit dia, keluar dia. Kalau kampung saya tuh rumah panggung Pak. Di kampung saya tuh rumah panggung sampai sekarang.
Ada namanya plaza, kalau di luar teras itu plaza namanya. Nah, tetangga lihat itu lah situ, tangga kayu kan. Ya. Nah, para tangga muncul di sini. Letak di kepiah besar. Oh, ada apa katanya? Ini kepiah Adipati. Sebenarnya. Kamu yang banyak ini biar dipakai bisa kawin. Nah, negeri ini sudah tidak beradat lagi. Tidak ada kusut yang tidak usah ikroh, tidak ada oleh Adipati di sini ini. Nah sekarang ke rumah kamu, bunuh si anu rumah, lakai kepala kepiah Adipati. Orang mendengar omongan istri itu Pak, istri Adipati itu mundur semua. Tidak berani. Tak satu pun yang berani, yang tadi gagah melempar bawa pisau bawa mundur. Kamu tidak beradat. Kalau tidak beradat, makan bisa kawin kamu semua. Wah takut terdekat. Nah, singkat cerita, sore Adipati datang. Datang diselamatkan orang Nitang di keluarganya. Malamnya orang berunding. Seminggu kemudian jatuhlah hukum adat. Beras 100 lantang, kerbau 1 ekor, kecil ke batu dan muka dibayar oleh dendanya. Nah, denda berapa? Kabarnya sampai ke jual sawah orangnya untuk membayar denda. Tapi ketika makan cundangnya itu Pak, kumpul orang sana. Nah di situ ada Adipati ngomong. Kasus si A membunuh si B. B mati dibunuh oleh si A. Sudah selesai. Uang bangun sudah kita bayar. Nasi kerbau kita sudah makan. Nasi yang putih sudah kita makan. Sekarang diberitahu kepada kamu seluruh isi alam si negeri. Yang tidak hadir keluarga kamu sini diberitahu. Tidak boleh lagi mulai hari ini menyebut A membunuh si B. B kena bunuh oleh si A. Siapa yang menyebut melanggar Undang 20? Amun maki itu kerbau dihukum. Kecil batu kecil upahnya, dan kayu bahan. Apa yang terjadi Bapak? Sejak tahun 60 sampai hari ini, tak satu pun orang yang ngomong. Bersih. Kami yang tua seperti saya ini, saya waktu itu kan masih umur belasan tahun. Sekarang sudah umur 74 tahun. Saya tahu, tidak ada ngomong di kampung. Dia ngomong seperti ini pun tidak saya sebut namanya. Hanya sekedar contoh saja. Apa yang terjadi di kampung saya sana Bapak? Keluarga mereka ini sudah saling kawin mengawin, saling semendung-mendung. Nah, itu namanya di kampung Bapak. Itulah restoratif justice. Kalau tidak dibuat seperti itu sampai hari ini, nenek kamu dulu bunuh si A. Tunggu dulu. Dendam. Bunuhnya lagi. Ada lagi nenek kamu terbunuh. Tunggu dulu kata orang keluarga itu. Tunggu dulu, ada waktunya. Tapi contoh apa? Saya pernah menjadi hakim di Borobungu. Tahun 74. Saya pindah dari Borobungu tahun 2001. Tahun 74 saya jatuhkan hukum pada orang sana, bunuh orang 6 tahun. Pada berkelahi, jatuhkan hukum 6 tahun. 5 tahun dia dalam penjara, karena ada pengurangan apa? Remisian. 5 tahun dia dalam penjara, keluar bebas. Belum sampai ke rumahnya Pak, sudah mati terbunuh. 5 tahun tidak selesai. Itu artinya kan 5 tahun dalam penjara tidak habis dendam orang. Nah, malangnya terdakwa yang membunuh bapak ini saya pula hakimnya. Terus saya tanya di pensidang, Dek, kenapa kamu membunuh bapak itu? Bapak lupa, kata 5 tahun lalu kan bapak hakimnya katanya. Kata anak itu. Dia yang bunuh bapak saya lupa. Karena saya bunuh dia. Artinya apa? Tidak selesai hukum negara. Maka kepada Kapolda tahun 2008 di sini saya katakan hukum KUHP sekarang, KUHP yang ditegakkan oleh negara kita tidak menyelesaikan masalah sampai ke akar-akar, tapi sekedar mengatasi masalah. Kalau hukum adat kita pakai, dia menyelesaikan masalah sampai ke akar-akar. Bukan, jangan perorangan. Aceh Bapak, 2000 orang mati. Kan tadi bawa ke pengadilan.
secara adat buat perjanjian di Helsinki. Potong kerbau di Aceh dikumpul ke orang Aceh, bermaaf-maafan. Damai aja sampai sekarang. Ambon, perang Ambon, 4.500 orang mati. Buat perjanjian Helsinki, Malino 1, Malino 2, Yusuf Kala. Bawa balik ke Ambon, dipotong kerbau, kumpulkan orang banyak, bermaaf-maafan. Selesai. Sampai 2004, lebih 500 kepala orang bawa ke pasar. Buat perjanjian, kumpulkan orang, menukar kerbau, makan, maaf, damai. Itulah hukum adat Jambi, Bapak. Itulah restoratif justice. Bisa menyelesaikan masalah sampai ke akar-akar. Persoalannya, pertama kita tidak mengerti, yang kedua kita menganggap tidak adil. Yang ketiga lebih parah lagi, orang adat mengatakan hukum pidana itu bukan hukum positif. Tambah bengak lah itu. Hukum adat itu hukum positif. Pejabat LAM dulu, Pak, berkata, oh kan hukum bukan hukum positif. Kalau dalam hukum positif, bubarkan LAM nih. Sebenarnya kenapa ngurusnya negatif? Kan lawan positif negatif. Kalau ngurusnya negatif, bubarkan LAM nih. Sebenarnya kenapa makan uang APBD? Lupa dia Undang-Undang Dasar menyebut pasal 18B itu, negara mengakui, menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional. Hukum adat disebut situ. Nah, persoalan kalau udah ngerti ya begitu lah, Pak. Ya, Pak ya. Nah, jangan angguk-angguk burung kunyit, Pak. Itu udah sesuai. Angguk-angguk burung kunyit, kuning dia sampai ke ekor. Bisiko Bapak ngantuk kayu mau belajar hukum adat, balik sana udah lupa. Nah, itu sakitnya tuh. Itu sakit ini. Benar lagi? Tadi keras ngomong. Dia dengan masyarakat artinya sekampung. Kalau dengan negara silakan masuk penjara, ada masalah. Tapi negeri tetap jalan. Lihat Bapak tuh. Orang membunuh Bapak, A membunuh B, maka A masuk penjara 10 tahun. Di kampung A boleh menjatuhkan hukum bangun kepada A karena persoalan dengan masyarakat belum selesai. Ini yang tidak dipahami oleh orang luar Pak, waktu adat Jambi ini. Tapi saya itu kerbau sekok dua sebelah. Kalau tidak ngerti hukum begitu orang ngomong. Tidak ngerti dia. Dalam buku satu ada kan itu ya. Aduh galo. Lengkap itu. Beli lagi. Pelajarannya. Ya, kalau ini tuh kita mengadili uang tuh belum. Kalau udah Dasar ada dasarnya, udah bisa. Kan itu. Iya. Nah, kini tuh uang tuh yang pihak apa kok yang belah jantan kok ngaku, yang betina ngaku. Memangnya berdua tuh ibarat bercewekan dengan bini Membuat. kawan gue tadi. Iya, membuat. Malah membuat. Ngakunya di desa. Semakin itu untuk penyelesaian di desa tuh Tidak pendamaian. nggak ada pendamaian gini tuh belum. Ya perdamaian adat itu harus ke badan yang berwenang Bapak. Itulah aku intinya tadi. Kalau suaminya tidak senang, boleh suami itu melapor kepada polisi. Cuma ancamannya cuma 9 bulan penjara. Bininya dan lawan selingkuhnya itu sama-sama baik itu namanya delik aduan. Kalau ada pengaduan polisi nih diam baik. Iya. Nah itu Bapak. Kalau ada tanpa ada ngadu ini menghancurkan negeri, malu negeri. Iya iya. Negeri kita bukan tempat berzina, Iya, kan iya. gitu. Walaupun suaminya tidak ngadu itu ya. Tetap diusut. Tidak mau keluar dari sini kamu. Iya. Kerbau kamu harus itu. Binatang kamu itu kasarnya. Maka dikata dalam adat, Boleh. baik hidup kepada gajah, bapak kepada harimau. Kasarnya, bapak tidak mau bayar kudu kerbau, bapak itu pergi dari sini. Nah gitu kasarnya Pak. Tidak ada adat lagi. Kalau di kampung saya Pak, kalau bilang bapak ada sholat ya. Ada udah bapak marah ya, Pak. Kenapa persoalan pribadi? Iya. Tapi kalau ada bapak ada beradat, Pak. Itu keluarga bapak ini ngancam saya semua, Pak. Urusan sekampung gitu, Pak. Itu. Nah, itulah diterapkan situ.
Cuma bahasanya halus. Mbak induk pada gajah, bapak. Kasar, tidak beradat, kamu itu binatang, pergilah. Itu kasarnya. Kamu tidak beradat, datang kamu. Itu kasarnya, Pak. Cuman bahasa adat kan halus. Bak kambing kepada tigang, ayam ke blok, tidak dikurung ke petang dan tadi. Itu. Kasar tidak seperti itu. Sama dengan kata tidak beradat tadi. Makanya tuh kami itu minta tolongan Datuk. Tolong kokohkan kami dulu biar kami nanti ke sana enak kami bentuk debalang di desa. Jadi kekuatan kami nanti untuk mengurus permasalahan yang sudah ada kami urus ulang. Kalaupun nanti ketemu ada selang sengketa yang tidak bisa, yang kusut yang tidak bisa kita selesaikan, tempat kami ngadu tetap dengan Datuk lagi. Nah sekarang lah banyak Pak. Tidak ada mana-mana dah. Kasimin itu sudah bagus ya. Bisa apalagi dia di LAM, dia duduk bagian hukum adat ya. Ya tadinya kan dia tanya sama saya, Ridwan menawarkan ini di wakil. Saya bilang jangan. Kalau kau buat dari kayu tembusu bagus, iya Bapak kan? Ya, Bapak. Itu kayu dah. Kayu bulian boleh. Yang suka itu. Ya, Iya. diukir di apa? Yang penting ada kaki jadinya. Iya. Kaki. Penutupnya Pak, penutupnya kan bikin itu juga kan. Ini tutupnya sama dengan yang di perda. Di perda tentang lambang daerah, tutupkan merah warna 9. Keris cari. Karena keris ini lambang kekuatan, lambang tulang, lambang kepahlawanan orang Jambi. Maka orang Pekaro menyerahkan tanah patut ke keris. Ketika menengahkan keris, tidak boleh saya menengahkan Bapak begini. Ya begini tidak boleh. Kalau saya menengahkan, kalau Bapak menengahkan keris, begini. Kalau saya artinya apa? Bapak peganglah hulunya. Kalau mau nikam saya, rusuk saya jarang. Kalau mau bunuh saya, leher saya panjang. Kalau begini, saya yang menyerahkan pada Bapak, berarti saya nak ajak Bapak berantem. Itu filosofisnya. Satu. Yang kedua, keris, kalau dia tidak diikat ini, kalau ngisi ke pinggang, harus ke kiri. Letak di pinggang, condong ke kidau. Dipisah maka dicabut. Nah kalau ke sini dia udah nyabut. Nah kalau kita masang, kalau orang pengantin segala macam mereka pakai keris, suruh pakai ikat ini. Baru boleh di sini. Itu proses adat. Nah kalau mau beradat Bapak, kenapa ngajak Bapak beradat? Serano ini salah di Mahabatullah bro. Di mana? Di Mahabatullah. Nah, mungkin. Aduh. Kalau ada nengok mereka. coba. Cuma dia nak diapokan inilah adonya. Ini inisiatif memang dokumennya untuk. Dah adonya yang dibantu dari desa. Minta pun kami dengan Pak Kades alasannya duit nih banyak keperluan HUT apa segala macam. Tidak ada anggaran lah bahasanya tuh. Disitulah sedihnya kami. Itu biasalah. Itu penderitaan itu kami juga Balang itu penderitaan kami. Makanya kantornya kami numpang sini Bapak. Ada kegiatan kami meresmikan Balang ini dulu untuk kami iuran Bapak. Untuk kami meresmikan Balang berempat gedang bertujuh sebelum dikukuhkan oleh gubernur kami darahi Jambi ini dengan tanda darah kami. Luar sini. Kami sadar itu namanya perjuangan Pak begitu. Saya mengadakan penelitian demi Allah kalau dapat bantuan. Bapak bacalah koran saya nanti 2 minggu ke depan. Hari Senin tanggal 24. Saya katakan Dubalang berempat gedang bertujuh itu lahir anak yatim. Tapi kami sudah berbuat. Kami tidak minta dipuji, minta dipuja, minta dibantu, tidak bantu. Alhamdulillah, karena sudah kami jalan terus. Kami bercita-cita membumikan hukum adat Jambi kepada orang Jambi. Karena kami tahu sudah rusak. Mana yang Bapak kata sudah rusak? Itu Bapak sebut. Perkawinan lah rusak. Warisan lah rusak. Perkawinan. Masa orang tua duduk di atas mak bapaknya, dijidak bola putih. Kok jadi pengantin? Pengantin berdua pula. Mana ada hukum adat Jambi? Tidak ada.
Yang rajo sehari itu anak namru. Rakyatnya arak iring gini masuk pengembang bahasa kami. Nan betino, tukang bawa tisu, tukang bawa celana sirih, tukang bawa minuman, yang jantan tukang bawa rokok, tukang bawa keris, bawa tongkat, bawa senter. Silakan. Mak bapak di depan menerima ucapan selamat dari orang. Mengundang orang bapak, sudah kurang ajar kita orangnya di hari ini. Bapak ngundang saya. Ke pelangko, mau kawin ke nana. Bapak Muhtar Agus Olip. Teken haram, diparap haram. Lalu diantar ke rumah saya, taruh di pagar. Sobat bapak itu pun kurang ajar. Kurang ajar lah. Nah, penyuruh saya datang apa tidak? Tidak. Dulu apa yang terjadi bapak? Dulu ini bapak ngawin ke nana. Ini Cerano Sirih Senampan, ini lambang jiwa raga bapak. Bapak utus orang untuk menemui Pak Muhtar Agus. Datanglah dia ke rumah saya. Bapak ya nama Pak Muhtar ya Pak. Kami ngantarkan Sirih Sianu Bapak. Kami dilepas oleh Sianu. Lepas pergi balik dicantik oleh bapak saya. Cerano Sirih ini seolah-olah bapak dengan istri bapak sudah ketemu dengan saya. Sudah bicara dengan saya. Katanya kantor tuh, bapak itu kawinkan anaknya Pak tanggal sekian nanti. Tolong bapak datang. Kalau ada kerjanya, tolong bapak bantu. Kalau ada makanannya, tolong bapak makan. Kalau ada hiburannya, tolong bapak tonton. Tiga. Itu. Sekarang, itu tadi. Bapak taruh di pagar. Kada bawa pintu. Maka sering saya bilang, kita orang Jambi ini surah kurang ajar mengundang orang. Jadi undangannya salah. Di YouTube, di saya pakai karena saya orang Jambi, berasa betul saya. Sakit hati saya buat. Lebih parah lagi Bapak. WA. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak, mengundang bapak tanggal sekian untuk dikarenakan orang aja. Ini kan budaya barat, bukan budaya yang situ. Kalau ini kita teruskan Pak, tidak bapak perbaiki di desa-desa, hancur Jambi ini Pak. Tidak beradat kita lagi. Iya. Nyuri telur satu ke polisi, nyuri kelapa satu ke polisi, nyenggol kawan ke polisi. Kalau ke polisi itu betul, diusut polisi. Tapi dendam kesumat tidak hilang. Dendam kesumat itu yang perlu dibasuh, dicuci oleh kampung. Nah, coba bulan Lebaran kemarin berantem di Sarawangun tuh gara-gara persis perahu. Apa Iya. Kenapa tidak dibawa ke pengadilan? Polisi dengan Dandim datang, disahkan. Kenapa tidak ke pengadilan? Kalau dibawa ke pengadilan, 7 turunan 2 desa itu hancur, Bapak. Endam. Gara-gara cuma perahu. Tapi secara adat, gentleman mereka, saya salah maafkan saya. Ya, saya maafkan kamu. Selesai. Besok mungkin anaknya kan ngawin. Iya. Jadi kasus bapak tadi, mana yang baik hukum pidana, hukum polisi, bapak bikin nilainya. Mau ke pengadilan silakanlah, dendam semua depan habis. Iya. Saya mengatakan pilihlah hukum adat. Ada jalan. Selama hukum adat itu baik. Nah yang terlaku selama ini itu tadi orang yang membunuh mati terbunuh. Lalu kita yang orang adat yang bukan kerbau, itu salah. Ada lagi? Ada lagi asal tuh? Sudah jelas lah itu. Tinggal Dari kata dibuat galang. Nenek moyang kita dulu menarik kayu balok besar itu dikasih galang bawah supaya jangan lengket ke tanah. Kalau lengket ke tanah jangan jalan, tapi digalang jalan dong. Jadi diambil dari dibuat galang. Lalu berempat. Apa arti berempat itu? Berempat fungsi tugasnya, berempat wilayah tugas. Wilayah tugasnya barat, timur, utara, selatan. 4. Lalu fungsinya empat. Fungsi pertama apa? Lumbarang sebagai intelijen adat. Dalam adat disebut
duduk meraut ranjau. Nah, kalau dia duduk meraut ranjau, kalau dia tegak meninjau darah, melihat. Itu dalam adat. Ada tak kaping datang zoom? Ada tak cermin ala kabur? Itu intelijen Bapak. Yang kedua, dia sebagai penjaga keamanan. Ada tak orang ribut? Tak ada. Nah, dalam adat disebut tidur siang jago malam. Lengo dengan matang melek. Kok ada cermin yang kabur, kok ada unak nak mengait, kok ada bungkuk apa nama tu pembunuhan menipu. Ranting nak mencuri, jago keamanan. Yang ketiga, dia pemangku adat juga. Dia boleh ikut sidang Bapak, sidang peradilan adat. Cuma kalau yang menangkap tidak boleh sidang. Hanya dengar boleh, tapi jadi bicara untuk hukum tidak. Yang ketiga. Yang keempat, dia jaksa penuntut umum, dia yang membawa perkara pidana itu kepada adat, bukan pemangku adat. Sama dengan jaksa mengajukan orang pengadilan negeri bersidang Bapak pembunuhan, pencurian, itu jaksa yang mengajukan perkara. Oh, ini perkara si anu, ini perkara si anu. Nah, ratusan perkara itu dari jaksa semua. Jadi kalau tiba-tiba Bapak sidang sekarang, apa sidang baling curi? Siapa yang balang? Siapa yang ajukan? Nah, jadi itu balang berempat genap itu jaksa penuntut umum dalam adat dengan surat dakwaannya ini. Kerana sini. Tinggi pusaka raja dijuluk dengan kujurnya selatan. Rendah pusaka raja disaut dengan kesepilan. Kusut minta usai, keruh minta jernih. Ini ada kasus orang mencuri. Tolong jatuhkan hukum, adililah mereka. Supaya hitam ditahan tepung, putih tahan sesat. Jangan ditiru orang lain, itu maksudnya. Maka sidang lagi. Sekarang sidang ada dasar Bapak. Karena Bapak mau sidang mempunyai kasus tadi. Apa dasarnya? Pertama Bapak tidak berwenang, kedua siapa yang gaduhkan? Kalau Bapak kan tidak ada yang sulit Bapak. Itu contoh dusun mudo sekarang. Atau ada dusun mudo itu sering Bapak. Minggu lalu itu berapa kali dia nggak suruh orang dia mencuri, dia selingkuh, ada ini, tadi gila, selesai. Nah, karena kami dulu ke sana, jumlah pertama kali kami ketanya terus muda itulah, daerah apa Mata Balam tuh, daerah apa Balik segala macam. Aman dia sekarang. Rata Bada itu lah puluhan kali dia buat sidang itu. Puluhan kali dia apa sidang, menyelesaikan kasus. Kenapa dia kita orang banyak? Kata kita baik, kita orang lain belum tentu baik. Kata kita jujur, kita orang lain belum tentu jujur. Yang tidak jujur ni yang salah. Nah, supaya tidak ditiru orang, lalu kita selesaikan secara adil. Ini itu betul. Tungkalulu itu dengan Tungkalili itu maksud berbeda dengan kami Tungkalili. Kami Tungkalili kok akses jalan dulu, namanya. Kalau ada hujan, berjalan kaki lah. Hondanya enggak berjalan. Nah itu makanya kami kemarin istilahnya untuk bentuk-bentuk yang memodel itu lah tertinggal. Oleh karena itu tadi akses jalan kita itu tidak bisa nian. Kalau dulu kan enaknya uang mobil, Hondanya enak, tidak ada apa kan. Kami daerah kali itu lah alangnya. Aku alhamdulillah lah. Mungkin adalah 2 kilo lagi yang tak batu dah. Nah itulah itu. Makanya kami kok bawa kemari. Nah, sebenarnya kalau masalah adat istiadat kalau nenek moyang mereka lah dengar. Nah, cuma istilahnya untuk yang di belakang kok lah baru. Kan itu lah. Jadi kalau kami lah ketemu dengan datuk lah macam itu saran datuk kan, baik sedikit banyak kami lah walaupun belum datuan itu penuh ke atas lah atau ke bawah kan lah jumpa dengan datuk. Macam itu saran datuk kan, kami juga balik ke desa lagi istilahnya ya bisa lah kami bentuk tidak juga selesai di kami kami bawa itu malam lah kita baru kok salah cakap begitu jangan bersidang adat, artinya nak menyidang menghukum orang jangan. Ada sering saya bilang jangan. Kamu dapat ke orang itu dari mana? Membentuk pengadilan itu harus ada undang-undang. Pengadilan negeri Tanjak Barat itu ada undang-undangnya Bapak.
Orang membuat kan udah baru. Kan dulu kan satu kabupaten dengan Batanghari. Tanya Timur. Nah, buat pengadilan itu tadi pakai undang-undang. Pesta Batanghari dengan buat undang-undang. Jadi pengadilan itu ditetapkan dengan undang-undang, baru boleh ada kewenangan. Baru itu hakimnya. Tidak bisa, Bapak. LAM bukan badan pengadilan, tidak ada aturan undang-undang yang membolehkan kalau LAM itu pengadilan. Ya, perdamaian tuh ya. Ya perdamaian, kalau mengadili menghukum orang ya boleh. Kalau musyawarah silakan. Soal peradilan. Bapak ini maling sawit orang nih. Sama orang LAM. Belum kau ganti ya, dia pernah maafkan. Dah, selesai. Boleh, tapi itu menghukum. Lapor dia polisi Bapak kamu. Sekedar mendamaikan itu artinya tenganai kan gitu. Tingkat tenganai, LAM tingkat tenganai, ya. Perdamaian antar desa ya. Jangankan LAM, saya kayak sebagai pribadi seorang hakim dulu waktu di Rombongo pernah mendamaikan orang. Pribadi saya ketika dia mau eksekusi, saya tanya siapa? Adiknya. Saya bilang, Pak, tidak padat lagi Rombongo nih. Kok Bapak terdiam dia kan dengan omongan saya. Akhirnya dia panggil saya ke rumah dia. Saya tidak ada bunuh harta benduri, Pak, saya bilang. Kalau Bapak dengan keluarga Bapak pecah belah keturunan, apalagi sebelah adik itu emaknya situ. Maknya dia mau lagi negur dia gara-gara diperbantam dengan adik. Akhirnya sudah putus Mahkamah Agung, Pak. Saya bilang itu tidak begitu, Bapak. Kalau Bapak jantan Bapak orang kayu, dia kayu, Pak. Besok malam potong kambing, Bapak. Di depan orang banyak panggil. Si anu perkara kami dengan senu menang saya. Tapi tanah ini saya sedekahkan, saya serahkan dengan adik saya. Itu Bapak. Apa yang terjadi, Bapak? Diikuti perintah saya. Abang duluan rumah saya. Datang dipanggil besok ke tengah naik segala macam. Nah, besok di potong kami kumpul rumah dia serahkan sabuk itu. Disobek putusan pengadilan depan. Ambillah kamu dia. Walaupun berhak tidak berhak, sekarang jadi berhak lah, bisa kasih ke. Ketangisan, Pak. Padahal sudah 5 tahun berantem. Gara-gara perkara. Sawah sekeping. Nah, itu dia berhubung kejadian. Di luar saya menjadi hakim pengadilan negeri. Karena saya orang adat. Ketika dia bertanya, tidak minta eksekusi. Nanyakan biaya. Kejut saya. Siapa ya kamu tuh yang lawan kamu? Pak Adi lah. Waktu itu kan Pak tuh mulai saya masukkan. Tidak bagus Pak. Tanah yang sawah itu, mobil Bapak tuh lebih dari itu. Waktu itu kan murah Pak Argon. Tanah di desa itu murah. Cuman karena berantem tadi. Nah, jadi LAM sebatas itulah artinya. Sebatas juru damai bisa. Tapi kalau mau hukum jangan. Balak tibo. Iya. 368 pemerasan. Berarti adat ini. Adat boleh. Adat boleh ya, Pak ya. Kalau adat boleh berarti kalau LAM nggak boleh. Pengakuan. Boleh. Perdamaian. Kalau Bapak menindakkan orang menjatuhkan hukum, berarti Bapak pengadilan. Iya. Undang-undang tidak ada. Tidak ada. Iya. Tapi kalau Bapak mendamaikan orang, Damaikan. sudahlah, dia tidak sedekah, silakan. Kalau damai kan suku teranai. Suku dengan naik. Tenang sama senang, ya dok. Ya, suku sama suku. Kalau hukum kan tidak bisa, Pak. Bapak ini salah. Tidak ada saya, tapi ada bukti hukum dia. Tidak mau benar keluar dari desa. Kan gitu Pak hukum itu. Keras ya. Dendam kesumat hilang. Itu harus ada kewenangan. Kalau tidak punya kewenangan tidak bisa. Dari desa, ada Apa? karena sudah jauh-jauh berjalan ke Jambi, minta ilmu dengan Datuk Mutar tentang hukum adat dari Jambi untuk
menyelesaikan sidang sengketa yang terjadi di desa Datuk masing-masing. Tapi hukum ini kan ada dasar ngaji data kita pada bangkai kan gitu. Memang kalau Datuk sekedar nyatat waktu membuat lualang di desa nanti kajian hukumnya dah ada. Jadi belum bisa juga untuk menyelesaikan sidang sengketa. Nah, kalaupun bisa nanti takut melanggar hukum apa yang disampaikan Datuk tadi. Ya. Tentu mungkin ya, saya nambahkan dikit. Harus ada lah oleh ini dibaca tentu. Jadi ada kajian hukumnya nanti kan gitu. Di sini lengkap semuanya. Mungkin tidak semuanya, mungkin sekitar 20% lah dapat Datuk baca, Datuk bisa membuat apa kajian hukum di sana kan itu. Nah, perlu juga duduk di sana mungkin dengan badan apa mungkin ada lam juga di sana kan, lam desa kan, atau dengan kades kan perlu dikaji itu. Jadi tidak bisa nanti Datuk sampai ke sana membentuk lubalang langsung membuat sidang, tapi kajian hukumnya belum ada, tidak bisa ketemu juga nanti. Tentu harus kajian hukumnya harus baca juga. Tentu ya melangkah itu jangan sampai salah tuh. Kalau sekali melangkah kita lah salah, kedepannya kita susah untuk berbuat yang baik lagi. Dinilai oleh masyarakat yang gitu. Saya cuma nyarankan baik, karena kalau Datuk tidak baca buku kok susah juga saya bilang. Kenapa? Karena dasarnya di sini tuh nanti. Yang dibacakan Datuk Muhtar tadi kan ada kalau dalam kok ya. Tentang gadis, bujang gadis, masalah bujang gadis. Duduk mau anu itu ada kalau dalam kod. Jadi Datuk tinggal nengok nanti kan. Kalau misal ada pun terjadi nanti kan walaupun nanti belum ada badan mungkin bisa lah Datuk bicara-bicara duduk untuk bermusyawarah kan gitu. Cuman sebaiknya Datuk harus cepat bentuk lubalang berempat gedang bertujuh ini ya penegakan hukum adat Melayu Jambi di desa tersebut. Karena itu kalau badannya tidak ada susah juga nak menyelesaikan tuh. Kalau perorangan jangan tuh salah. Melanggar nanti hukum pidana. Nah ini nanti perlu mungkin Datuk bisa bicara dulu dengan Kades macam mana. Kalau ada kasus yang sekarang mau diselesaikan, dicari langkah yang terbaik dulu. Jangan nanti Datuk sampai ke sana nanti Datuk buat langsung Datuk sidang, langsung hukum nanti. Nah itu dasarnya belum ada, karena Datuk belum punya badan. Itu Datuk masuk lagi saya. Sekaki kembang duo menuju hidup jaya mati sempurna. Ada orang paham di Jambi. Sekarang Bapak beruntung orang Jambi sebenarnya hari ini. Bapak beruntung. Ngaji di atas kitab. Atap terbangkai. Bangkai siapa saya? Bapak bisa bertanya sama saya. Ngaji bukunya ada, saya pengarang. Boleh bantah. Nah kan Bapak orang Jambi, bisa bantah. Mau profesor, doktor, apa yang saya tulis dalam buku saya, bantah lah. Buat buku bantahan. Saya beri gelar dengan orang, saya tulis di koran. Siapa yang tidak suka, silakan gugat pasal 18 ayat 2B Undang-Undang 45. Kenapa? Karena saya berdasarkan itu saya memberi. Ada dasar hukumnya saya. Bukan atas nama pribadi. Pak gelar radennya, bukan begitu. Atas nama masyarakat Lubalang berempat dan 7 Supit Gading namanya memberikan gelar kepada Bapak. Nah, cocoklah dia. Anugerah panutan yang diberikan masyarakat kepada orang yang layak makan itu, lalu makan nasi. Siapa Pak Awad itu? Itu Datuk yang masuk Lubalang apa tadi jadi anggotanya 11 tuh ya. 7. Satu desa 7. Itu masuk ketua Datuk. ya ketuanya Raja Depati. Iya. Wakil ketuanya Demang Depati. Sekretarisnya Lurah Depati. Bendaharanya Menjuang Depati. Lain anggota. 3 yang Pak 3 anggota. Ketua seorang. Kalau udah dikawin cepat, apa yang terjadi? Nabi memperingatkan, memerintahkan. Ya ma'rus syabab. Segerakan mereka kau nikahkan kalau ada pada umurnya. Kan minta uang. Itu berubah gitu loh.
Adat kawin jujur bagus di negeri orang yang itu adatnya. Adat kawin semendo bagus di negeri itu. Bukan berarti tidak bagus adat orang. Jadi di Indonesia ini ada dua macam perkawinan. Pertama kawin semendo, yang kedua kawin jujur. Kawin semendo yang jantan balik ke rumah betino. Kawin jujur yang betino balik ke rumah jantan. Masing-masing berbeda. Jangan yang semendo bawa ke kawin jujur, yang kawin jujur bawa kawin semendo, keliru. Itu. Maka Bapak tahu ini. Ada tahu itu kan? Samu tuh. Mental namanya. Orang Batak patriarkat, orang Minang matriarkat, kami parental. Orang Minang dia mama, ponakan, mama, nenek terkata. Kalau orang Jambi tidak. Nenek, bapak, anak, cucu. Maka disebut dalam adat Jambi. Badan dan sebatang, induk bapak nan badu, nenek nan berempat, buyang nan delapan. Itu parental. Kalau di Batak bapak, Seregar satu terus sampai cepat 20 hafal dia. Tapi ibunya tidak paham. Minang itu seperti itu. Ibunya dia paham, bapaknya tidak paham dia. Di Jambi tidak dikenali oleh bapak Malik. Apa dasarnya? Surat Nisa, wabil walidaini ihsani, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Kata orang Kehitam, kalau begitu kita buat dari keturunan kita di parental. Padahal orang Kehitam emaknya orang Minang, putih saya orang Minang masak. Kenapa tidak terimanya? Karena ada perselisihan diambil dari dalam Quran surat Nisa 36. Itu Bapak. Jadi saya menulis buku ini sudah saya kaji sedalam-dalamnya. Ibarat Jambinya sudah saya jalan, sampai dalam airnya, sebatas ini rupanya, jalan saya. Sampai hari ini. Nah kebetulan Bapak bisa ketemu dengan saya bahasa sehat. Kalau besok-besok, saya mungkin saya sudah tua Pak. Mudah-mudahan. Umur 25 tahun. Semoga dengan Jambi saya bertemu langsung. Habis saya akan keadilan dalam perkara ini. Bila saya tidak adil, angin yang saya hirup, air yang saya minum akan mematikan saya sebagai azab Allah. Bahkan sumpah Allah. Sumpah. Besok ada perkara lain lagi. Bapak sudah sumpah, ini tidak perlu sumpah lagi. Yang tidak belum bersumpah, tambahnya sumpah. Bapak berarti bertugas belum sesuai dengan sumpah saya yang kemarin. Nggak ada orang berani nyimpang Bapak. Hakim pengadilan negeri itu disumpah. Berani orang percaya dengan hakim tidak disumpah. Bahkan sumpah banyak yang sudah nyimpang. Nah, kalau udah mau, ya diurus. Kalau masalah anu tuh biarkan aja. Kiamatnya di negeri ya bukan negeri kita baik, kita sama-sama, maka gitu Pak. Tapi hidup orang adat itu hidup komunal. Tidak ada orang di muka bumi ini yang sanggup hidup sendiri, tidak ada. Nah ada kawan tuh lah. Nah ada kawan itulah tadi kita nenek moyang kita membantu kemadat supaya jangan kita ribut. Itu gunanya. Jadi itu yang saran Datuk tadi, insya Allah kami beranilah tanggung jawab kalau masalah Debalang Bompat Gedang 7 itu di desa ini bani kami kan di bawah alam tadi kan. Jadi arti kata kami balik ke sepakat. Ini dah. Sepakat kami jadinya kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Motaragu Solid SH Dipati Sindikio Anggo Ganto Rajo. Kami dari Desa Teluk Ketapang dan Desa Kempas Jaya minta diberi gelar
adat mulai Jambi, pada Datuk tinggi kok tinggi Pusako Rajo kami juluk dengan Kujur Sebatang. Kok rendah Pusako Rajo kami sauk dengan Keris Sebilah. Ikolah Cerano Anggun gagak inggap tegak bagai bulu terbang, itik bagai lang menari, seisi sirih limo sekawan sebagai lambang jiwa raga kami yang kami serahkan kepada Datuk. Mohon Datuk terima. Saya terima Cerano Seris Nampan atas permintaan dari Teluk Ketapang dan Kempas Jaya. Tempat Jaya, ya. Bapak telah bersusah payah datang kemari yang di luar kebiasaan sebenarnya, tapi karena sungguh pun demikian, tapi Bapak sudah mendengar segala sesuatu yang saya sampaikan, dan yang harus Bapak mau belajar hukum adat. Jangan saya berikan gelar hukum adat, gelar adat, tapi tidak Bapak tidak ngerti adat. Ini namanya melemparkan batu ke lumbung. Batu jatuh riaknya hilang, tak kemana, tidak selesai. Gelar itu panutan. Gelar adalah anugerah panutan. Non bendawi dari masyarakat kepada orang yang layak makan dudu alo makan. Maka pada hari ini insya Allah akan kami kabulkan permintaan saudara. Langsung di baris itu tegak. 16 Agustus 2023 pada hari Rabu, yang mana pada hari ini alhamdulillah dengan izin Allah dibukakannya hati orang tua kita untuk membuka dan memberi peluang untuk kita pemberian gelar kepada datuk-datuk sekalian. Namun tentunya pada hari ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin penyampaian dan penyambutan kami belum tepat pada hari ini. Namun dengan yang baik daripada orang tua kami, demi tegaknya adat Melayu Jambi di Sabak, di Tanjung Jabung Barat tentunya. Dan ini nama yang saya sebut ini mohon nantinya maju ke depan. Yang pertama adalah Datuk Ali Wardana dengan gelar Pasko Setio Alam. Pasko Setio Alam. Kemudian Datuk Sahril Abadi dengan gelar Karyo Jayo Alam. Kemudian Datuk Lutfi dengan gelar Karyo Payung Alam. Kemudian Datuk Bahtiar diberi gelar dengan gelar Gedang Menjuang Setio Negeri. Kemudian Datuk Zulkifli dengan gelar Menjuang Pagar Alam. Kemudian Datuk Sopian dengan gelar Pamunca Mangunjayo. Kemudian Datuk Raira bisa? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga gelar ini nantinya langsung disampaikan oleh Datuk Ntar, ini langsung di dokumen. Insyaallah dengan disisipnya keris nanti, jaga betul-betul gelar yang kita berikan. Sekian, mohon kepada Datuk untuk memberi tanda gelar secara adat. Ada Datuk, silakan. Bapak-bapak, datuk-datuk yang saya hormati, karena kita akan memberikan gelar. Gelar itu 5 macam. Pertama gelar keturunan, kedua gelar tanda gedang,
jabatan, keempat gelar radio, kelima gelar kehormatan. Gelar yang Bapak yang kami berikan dari Sumpit Gading Damaipu hari ini adalah gelar gedang namanya. Gelar yang memisahkan kita dengan masa anak-anak. Seharusnya dulu waktu kawin. Dan perlu Bapak ketahui, gelar itu tidak ada harganya. Kalau dijual tidak ada harga. Karena tidak ada orang yang mau membelinya. Kemudian kalau dibeli pun tidak ada toko yang menjual. Tapi ingat, gelar itu sifatnya abadi. Dikerik sehabis besi, tidak akan pernah hilang. Dicuci sehabis air, dia tidak akan pernah musnah. Dia tetap lestari. Mejan tertegak, gelar tidak pernah tumbang. Hilang kucing, miongnya ado. Hilang beban, licinnya ado. Mati yang menyandang gelar, gelarnya bisa diwarisi oleh anak-anak. Itulah yang dikatakan gelar adalah anugerah panutan dari masyarakat yang diberikan kepada orang yang layak makan dudu alu makan patut. Bapak-bapak ini layak makan dudu alu makan patut untuk menyandang gelar yang kami berikan. Kemudian saya dari Umbu Sigi, atas nama Umbu Sigi Sumpit Gading Damaipu dan Tebalang Berpat Garang 7 yang akan menyandangkan gelar kepada saudara, kepada bapak-bapak melalui Cerano Siri Senampan ini. Cerano anggun gagak hinggap, tegak bagai tiung terbang, lentik bagai elang menari, rampak bagai bunga kucubung, ribun bagai bunga keliki, berisi sirih limu sekawan, sirih secabik ganti darah, pinang setemis ganti jantung, kapur seketap ganti benak, gambir seketap, kapur sepalit ganti benak, gambir seketap ganti limpo, tembakau sejeput ganti pedu. Lambang jiwa raga orang Melojami dalam ini adalah lambang jiwa raga dari Sumpit Gading Damaipu yang memberikan gelar kepada saudara. Karena saudara sekarang itu ada 6 orang, semestinya ada 6 buah keris yang saya sisipkan di pinggang saudara. Tetapi karena keris hanya 1, maka saya sisipkan secara simbolis saja. Artinya ketika saya menyisipkan salah seorang keris kepada salah seorang, berarti dianggap semuanya telah resmi menyandang gelar adat. Kemudian ini keris yang akan disisipkan kepada saudara. Keris ini adalah lambang kekuatan orang Jambi, lambang tulang, lambang kepahlawanan. Cerano Siri Senampan dan keris ini adalah butir yang ke-9 dari piagam Bukit Seguntang yang ditetapkan tanggal 1 Muharram 908 atau tanggal 16 Juli 1502 Masehi, kemudian dimasukkan di dalam Perda nomor 169. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini keris saya sisipkan kepada apa namanya tadi? Pak Lutfi. Bapak Lutfi. Ini keris Kanti Setio sebagai teman saudara untuk meretas unak dan diri, menyelesaikan silang sengketa di lingkungan saudara. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridhoi dan merahmati saudara sekeluarga, dan kepada kami semua diberi Allah barakah dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung Pak saya mikirin itu. Hah? Ya itu Ali Wardana. Satu masih. Langsung Masih. Dia badi kan. Kok. Luar mana mana? Oh Pak ini ya. Anda. Ya. Lagi.
Sahrir Tengok Abadi. Ya. Ratib. Lutfi. Nah, terima ini Bahtiar. dulu Bapak ini ya. Terima ini dulu baru salaman. Itu adat itu. Bahtiar. Pak Bahtiar. Timur dulu. Mau bawa salaman. Zulkifli. Ya. Sofyan. Nah, silakan semoga Bapak semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti kan